Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, kami dari kelompok 2 akan menampilkan tugas proyek mengenai aplikasi vektor pada sistem navigasi pesawat terbang dengan mata kuliah kalkulus peubah banyak dan dosen pengampu Ibu Khairani SPD MPD. Sebelum masuk ke penyampaian tugas proyek kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagas Fajriansyah dengan NIM 21029139. Halo, perkenalkan saya Anisha Pratiwi Putri dengan NIM 21029003. Perkenalkan, saya Cindy Melani dengan NIM 210299124. Perkenalkan, nama saya Syahdia Aulia Salsabila dengan NIM 210291123. Perkenalkan, nama saya Sriwahyuni dengan NIM 210291186. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan mengenai tugas proyek aplikasi vektor pada sistem navigasi pesawat terbang. Selamat menyaksikan. Aplikasi vektor pada sistem navigasi pesawat terbang. Dalam pesawat terbang, seorang pilot memanfaatkan komputer navigasi yang dihubungkan dengan cara vektor, sehingga pilot yang mengemudikan pesawat tidak salah arah atau berpindah jalur dari jalur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam dunia penerbangan, saat situasi darurat terjadi, pilot harus mengkonfirmasi ATC atau Air Traffic Controller bahwa diperlukan emergency landing. Kemudian, ATC akan memprioritaskan pesawat ini menuju bandara terdekat. Pada keadaan ini pula lah konsep vektor digunakan. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu konsep vektor. Vektor satuan atau vektor arah adalah vektor yang memiliki panjang satu satuan dan mengikuti arah yang telah ditentukan. Misalnya pada koordinat kartesius I, J, dan K, yang masing-masing menyatakan vektor dengan arah sejajar sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dalam penerbangan, terutama dalam navigasi, vektor memiliki dampak signifikan pada penentuan lokasi satu objek relatif terhadap pergerakan tempat lainnya seperti pada kendaraan. Sistem teknologi yang bertanggung jawab atas hal ini dikenal sebagai Global Positioning System atau GPS, di mana pada sistem ini memberitahukan lokasi di permukaan bumi walaupun tempatnya bergerak, sehingga suatu kendaraan dapat tahu keberadaannya dan di mana lokasi tujuannya. Oleh karena itu, vektor sangat berpengaruh penting dalam sistem navigasi. Contohnya nih, vektor yang digunakan dalam sistem navigasi pesawat terbang. Nah, untuk yang selanjutnya vektor posisi. Vektor posisi sendiri itu adalah vektor yang digunakan untuk menyatakan posisi partikel untuk gerak benda pada suatu bidang. Berikutnya, apa sih hubungan vektor dengan sistem navigasi pesawat? Dengerin penjelasan kakak yang satu ini ya. Di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan vektor dengan sistem navigasi pesawat. Nah, semua pesawat terbang memiliki sistem navigasi yang penting untuk memastikan jalur penerbangan yang tepat. Panel-panel instrumen navigasi pada kokpit pesawat menyediakan berbagai informasi untuk sistem navigasi, mulai dari informasi tentang arah dan ketinggian pesawat. Pemeriksaan terhadap sistem navigasi harus dilakukan dengan teliti dan sangat cermat, baik antara penumpang, pilot, dan kopilot di ruangan kemudi harus dipisah dengan sekat. Tujuannya agar pilot dapat berkonsentrasi mengemudi pesawat. Bagaimana pilot mengemudi pesawat terbang di malam hari? Yaitu dengan sistem vektor yang dikalibrasikan dengan komputer navigasi pesawat pilot, sehingga dapat memantau arah tujuan pendaratan pesawat. Baiklah, di sini saya menampilkan bagan yang menunjukkan bagaimana hubungan antara vektor dengan sistem navigasi pesawat. Nah, pada gambar di samping ini terdapat jurusan 3 huruf yang mana menggambarkan arah 3 kota yang menjadi rute penerbangan pesawat. Nah, kota 2 berarah 215 derajat dari kota 1, kota 3 berarah 300 derajat dari kota 2, dan kota 1 berarah 79 derajat dari kota 3. Nah, jurusan 3 huruf merupakan pelajaran vektor yang menyatakan arah dan besar perpindahan.
analisis ruang, navigasi penerbangan, dan pelayaran selalu menggunakan vektor untuk keperluan itu. Nah, peralatan navigasi membutuhkan perhitungan vektoris yang sudah dikalibrasikan dengan alat ukur sehingga menghasilkan keluaran manual digital. Jadi, vektor ini sangat memiliki hubungan dengan sistem navigasi pesawat dan berpengaruh penting dalam pengaplikasiannya. Untuk contoh kasusnya yaitu, suatu pesawat terbang melakukan perjalanan pada ketinggian tertentu dengan faktor angin yang dapat diabaikan. Pesawat terbang tersebut melakukan perjalanan pada kecepatan 500 mil per jam dengan arah kelurusan seperti yang ditunjukkan pada gambar A. Pada saat pesawat terbang tersebut mencapai titik tertentu, terdapat angin dengan kecepatan 70 mil per jam dalam arah 45 derajat ke timur laut yang menerpa pesawat, seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Berapakah kecepatan resultan pesawat dan bagaimana arah pesawat tersebut? Pembahasannya yaitu, dengan menggunakan gambar A, kecepatan pesawat terbang sendiri dapat kita representasikan sebagai vektor V1 sama dengan 500 dikali cos 120 derajat I ditambah 500 dikali sin 120 derajat J. Nah, untuk kecepatan angin dapat direpresentasikan sebagai vektor V2 sama dengan 70 dikali cos 45 derajat I ditambah 70 dikali sin 45 derajat J. Jadi, kecepatan resultan pesawat terbang bersama angin dapat kita hitung menjadi V1 ditambah V2 yang menghasilkan negatif 200,5 I ditambah 482,5 J. Nah, untuk menentukan kecepatan resultan dan arahnya, kita tuliskan V sama dengan panjang dari V dikali cos theta I ditambah sin theta J. Jadi, untuk kecepatan pesawatnya yaitu panjang dari V sama dengan akar dari negatif 200,5 kuadrat ditambah 482,5 kuadrat sama dengan 522,5. Nah, untuk sudut yang terbentuk oleh V, vektor V, kita peroleh sudutnya itu negatif 22,6 derajat, yang mana sudut ini membentuk 112,6 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi, kecepatan baru pesawat terbang yang dipengaruhi oleh angin adalah sekitar 522,5 mil per jam dengan arah yang membentuk sudut 112,6 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, sekian penyampaian tugas proyek kami dari kelompok 2 yaitu aplikasi vektor pada sistem navigasi pesawat terbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.